Di travel vlog saya kali ini adalah mencoba uji coba gratis di tahun 2023 Oktober kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, ini adalah miniatur kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta. Jadi, kereta cepat ini dari kota Jakarta ke kota Bandung, berangkatnya di Stasiun Halim. Nah, berangkat dari Stasiun Halim, lalu Stasiun Karawang, lalu Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar. Nah, kebetulan saya pilih yang rute dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang. Nah, karena saya lokasinya agak jauh dari Halim, saya memilih untuk menggunakan moda transportasi publik baru juga di Jakarta, yaitu LRT, Light Rapid Transport. Nah, ini kurang lebih bentuknya mirip seperti MRT lah atau KRL, cuman posisi relnya itu ada di atas. Nah, ini cukup bagus ya, ini adalah stasiun Duku Atas, dekat di Sudirman. Jadi ini adalah hub gitu ya, jadi penghubung antara KRL, kemudian busway, stasiun kereta bandara, dan juga stasiun LRT. Nah, ini saya ambil stasiun Duku Atas menuju ke Jatimulya untuk yang ke arah stasiun Halim. Hati-hati, ada dua arah. Jadi harus yang ambilnya ke Jatimulya untuk bisa sampai ke stasiun Halim dan nanti pindah ke stasiun kereta cepat. Kurang lebih durasi kereta dari stasiun Duku Atas ke stasiun Halim adalah sekitar 30 menit dan antar kereta LRT itu menunggu 10-15 menit. Jadi harus siapkan waktu ya. Karena ini ada uji coba, saya harus datang 1 jam sebelumnya. Nah, ini saya uji coba hari Sabtu jam 8.45, jadi saya harus sampai jam 7.45 supaya aman. Saya ambil kereta LRT yang berangkat dari Duku Atas sekitar jam 7 pagi. Karena memakan waktu sekitar 30 menit untuk mencapai stasiun Halim. Di sini juga ada peringatan untuk tidak boleh makan, minum, merokok di dalam kereta LRT maupun di peron stasiun LRT. Jadi harap teman-teman yang mau naik LRT untuk dipatuhi ya. Nah, kereta yang ke arah Jatimulya sudah tiba. Kita tunggu kereta benar-benar berhenti dan pintu di peron akan terbuka dan kita bisa masuk dan melihat bagaimana sih bagian dalam LRT. Nah, ini adalah bagian dalam LRT. Jadi kursinya mengarah depan belakang seperti ini ya, seperti di KRL atau di MRT, dan ada pegangan tangan di atas untuk orang-orang berdiri. Memang tujuannya ini adalah untuk commuter train, jadi tidak jarak jauh yang menghadap seperti kereta api di Gambir. Jadi ini lebih ke jarak dekat. Dan jendela-jendelanya cukup lebar, dan ini ada peringatan tidak boleh membawa senjata tajam, mengamen, berdagang, makanan, yang barang-barang yang mudah terbakar, dan sebagainya. Nah, jika diperhatikan bahwa kereta LRT ini memiliki jendela yang lebar-lebar ya dibandingkan dengan MRT maupun KRL. Karena mengingat lokasi rel LRT ini di atas dan bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Banyak gedung-gedung tinggi, daerah Sudirman, Tamrin, Rasuna Said, Kuningan yang bisa kita lihat ketika kita menggunakan LRT ini. Ya, beginilah pandangan pagi hari di hari Sabtu kota Jakarta dari LRT. Kita melewati jalan HR Rasuna Said di pagi hari ini. Gedung-gedung tinggi, sinar matahari, langit yang biru dan cerah karena tidak banyak mobil untuk mengantar orang masuk ke kantor kerja. Sungguh bagus. Oke, setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya tibalah kita di stasiun Halim, stasiun LRT. Nah, untuk bisa pindah ke stasiun Halim kereta cepat, kita perlu transit pindah ya, menggunakan jembatan penyeberangan. Jadi kita turun dari LRT, nah itu adalah kereta LRT-nya warna merah putih itu khas seperti bendera Indonesia, dan kita naik eskalator ke atas dan pindah menggunakan jembatan ke stasiun Halim kereta cepat. Ada petunjuk yang cukup baik, jadi kita nggak kebingungan. High Speed Railway Station. Nah, ini adalah bentuk dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, stasiun Halim. Bentuknya kalau dilihat-lihat dari atapnya menyerupai
Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport ya, terminal yang baru itu. Dan cukup megah, luas stasiun. Ini dilihat dari dalam kereta LRT ketika akan berhenti di stasiun LRT Halim. Ya, beginilah kondisi ketika kita mau beralih dari stasiun LRT Halim ke stasiun kereta cepat Halim. Nah, kita jalan, ada eskalator datar yang berjalan juga seperti di airport. Nah, kita berjalan lah kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Pagi ini juga banyak orang yang menggunakan LRT dan pindah ke stasiun kereta cepat di Halim. Nah, ini kondisi jembatan penyeberangan terowongan penghubung dari stasiun LRT ke stasiun kereta cepat Halim. Sungguh menyenangkan, bisa kita tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, tapi semuanya menggunakan transportasi publik. Nah, ini adalah eskalator datar berjalan untuk mempercepat kita menuju ke stasiun Halim. Nah, ini tibalah kita di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim Perdana Kusuma. Cukup megah, langit-langitnya tinggi, masih baru, terang lampunya, dan sangat luas. Tidak sumpah. Nah, di bagian kanan ketika masuk ada papan yang berisi sejarah perkeretaapian di Indonesia. Dimulai dengan kereta yang dibangun oleh Belanda, kantornya pusatnya di Semarang, dan seterusnya kereta-kereta pertama yang ikonik dan monumental dicatat di sini dari tahun 1840 ya. Gagasan kereta api pertama di Indonesia sampai di tahun 2023 ini, yaitu kereta cepat pertama di Asia Tenggara, kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagi teman-teman yang tertarik untuk sejarah, bisa membaca terlebih dahulu lebih detail di papan ini. Ada tahun-tahunnya sampai tahun 2023. Nah, ini adalah untuk mesin untuk print tiket ya di bagian depan stasiun. Namun, sayang sekali pada saat kita mau uji coba ini belum berfungsi ya mesin-mesin tersebut yang bentuknya seperti mesin ATM. Tidak apa-apa, kita masih manual. Nah, nanti kita masuk ke sini dan kita harus tukarkan booking yang udah kita lakukan, kodenya ke bagian bawah, menunjukkan KTP, mendapatkan karcis yang ada barcode-nya untuk nanti di-scan ketika boarding. Nah, ini kondisi di dalam stasiun. Nah, untuk masuk kita harus melakukan scan X-ray barang-barang kita ya, supaya tidak ada barang-barang berbahaya yang kita bawa ke dalam kereta. Nah, saya menyempatkan untuk berfoto dulu di depan miniatur kereta cepat Jakarta-Bandung. Warnanya tentu saja merah putih seperti bendera Republik Indonesia. Seperti ini miniatur keretanya, cukup akurat ya. Nanti kita bandingkan dengan kereta yang sebenarnya. Tuh, merah putih dan moncongnya itu aerodinamis, jadi moncong lancip ke depan. Nah, ini saya juga berfoto di belakang, jadi mendapatkan full dari moncong bagian depan keretanya. Selain itu, di sini juga ada pameran lukisan foto-foto yang diambil ketika pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Cukup indah, bagus, teratur, ya, artistik. Jadi cukup menyenangkan lah sambil menunggu kita bisa boarding karena harus datang 1 jam sebelumnya untuk uji coba ini. Kita bisa menghabiskan waktu dengan melihat foto-foto sejarah kereta yang ada di stasiun Halim kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ada juga kereta yang warnanya kuning putih. Selain yang merah putih, ada juga yang keretanya kuning putih.
Nah, setelah menukarkan karcisnya, kita mendapatkan karcis dalam bentuk fisik ya, seperti kartu kecil gitu, kita harus masukkan dan nanti dia keluar, kita harus simpan dan nanti digunakan untuk check out. Nah, ini kita naik ke lantai 2-nya, karena kereta cepatnya ada di lantai 2, sama seperti di Gambir ya, keretanya itu ada di atas. Jadi kita naik ke atas untuk menunggu di peron stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim Perdana Kusuma. Nah, ini adalah langit-langit dari peron stasiunnya, cukup artistik ya, desainnya menarik dan terang. Jadi ada berlubang-lubang ada di kacanya sehingga sinar mataharinya bisa masuk, tidak diperlukan cahaya buatan dari lampu. Nah, di sebelah kiri udah muncul si kereta cepat. Namanya Wush ya, WHOOSH. Nah, seperti kata Wush. Jadi sekarang kereta bukan bunyi lagi tutut tetapi Wush. Karena hampir tidak ada bunyinya lagi. Nah, sebelum naik saya menyempatkan untuk berfoto di depan kepala kereta cepat. Dan bagian kepala ekor ya, karena dia bisa bolak-balik. Banyak orang juga yang dia bersama teman-temannya booking naik mencoba untuk kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Nah, ini ada garis putih, teman-teman perhatikan di bagian lantainya. Nah, untuk papan, Bapak Ibu teman-teman semua harus berdiri di belakang dari garis putih untuk menjauhi kereta, karena berbahaya ketika keretanya bergerak sama kita. Nah, kita harus cari gerbong berapa kita berada dan cari gerbong yang akan kita masuki dan nomor tempat duduknya yang sesuai. Nah, ini adalah bagian muka dari kereta cepat Jakarta Bandung, warnanya merah, putih, dan ada lampunya. Kemudian seperti tangki dan futuristik. Nah, nanti kita akan berangkat 8.45 dari Halim menuju ke Tegaluar melalui stasiun Karawang dan Padalarang. Tapi saya akan turun di stasiun Padalarang. Kurang lebih waktu yang akan ditempuh dari Halim ke Padalarang tanpa menuju stasiun Karawang ada 30 menit. Ini masuk ke bagian dalam gerbong keretanya. Nah, saya kebetulan dapatnya bagian yang premium ekonomi. Jadi satu baris itu terdiri dari 5 kursi 2, 3. Ini bagian dalam toilet kereta cepatnya. Cukup bagus, bersih, masih baru. Toiletnya toilet duduk, toilet jongkok, dan ada flashnya seperti di pesawat. Nah, selain itu ada juga tempat untuk meletakkan bagasi ya. Mungkin jika yang bawa bagasi besar, koper-koper besar, tas besar, bisa ditaruh di sini karena di bagian atas cabin untuk menaruh tasnya tidak terlalu besar ya, cukup kecil. Jadi kalau tas-tas barang belanjaan kecil, kantong-kantong kecil bisa ditaruh di atas kepala ya, itu tempat. Nah, ini adalah suasana dari dalam keretanya. Buat juga ini adalah kereta premium ekonomi. Warnanya ada warna abu dan warna biru. Ber-AC dan ini ada nomor-nomor tempat duduknya kita lihat. A,
Dari dalam kereta juga kita bisa melihat kondisi temperatur suhu udara di luar ya. Di luar itu tadi ada 24 derajat Celcius, tidak terlalu panas. Nah, nanti juga ketika kecepatan kereta yang berubah sekian kilometer per jam juga akan muncul tulisan di bagian atas radio teks tersebut. Jadi saya memperhatikan berapa sih kecepatan maksimum. Nah, ini ada kecepatan maksimum dari kereta cepat Jakarta Bandung, yaitu 350 km per jam. Berapa saat ya? Tidak untuk berapa menit, tapi setelah itu turun nanti 300 sampai 250 km per jam. Saya bisa pastikan di depan. Nah, ini adalah kecepatannya udah mulai menurun 333 km per jam. Mungkin ini akan mendekat ke stasiun Karawang atau stasiun Padalarang, maka dia kecepatannya akan diperlukan lagi untuk dimasukkan ke dalam mesin tiket untuk bisa keluar. Nah, ini adalah bentuk kereta feeder feeder dari stasiun Padalarang menuju stasiun Bandung. Kurang lebih memakan waktu sekitar 19 menit dan kita menunggu keluar dari stasiun dari kereta cepat adalah sekitar 15 menit. Jadi secara total ketika kita berangkat dari Halim untuk menuju stasiun Bandung butuh waktu 1 jam 8.45 sampai 9.45 di stasiun Bandung. Oke, sekian pengalaman kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.